Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu dan saudara di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami. Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena pagi ini Tuhan memberikan hari yang baru, yang indah kepada kami, yang istimewa buat kami. Dan pagi ini kami juga bersyukur karena Tuhan memberikan waktu, kesempatan bagi kami untuk kami boleh bersama-sama kembali membaca dan merenungkan firman. Tuhan anugerahkan kepada kami hikmat pengertian supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami dapat menangkap pesan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak saudara kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal yang keempat. Filipi 4 ayat 10 sampai 20, tetapi saya hanya akan membaca dua ayat, yaitu di ayat 13 dan ayat yang ke-19. Filipi 4 ayat 13 berkata demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kemudian ayat yang ke-19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, judul renungan kita pada hari ini adalah menghadapi tantangan bersama Tuhan. Nah, saudara, berbicara tentang tantangan, maka saudara saya mencoba untuk membagi menjadi 3 bagian. Saudara, tantangan yang pertama adalah tantangan sebagai orang tua. Ya, kita yang sudah menjadi orang tua ataupun kita yang sudah calon orang tua gitu ya. Bagi sebagai orang tua saudara, kita sering kali menghadapi anak-anak yang sukar untuk dikendalikan. Sebagai orang tua, kita juga sering kali kewalahan di dalam menghadapi kemajuan teknologi. Anak-anak kita jauh lebih maju, jauh lebih pinter, jauh lebih menguasai teknologi zaman sekarang ini. Sebagai orang tua seringkali kita juga menghadapi anak-anak yang tidak mau belajar. Sulit sekali untuk kalau disuruh belajar. Dan kita juga sebagai orang tua terkadang kita menghadapi tantangan pergumulan biaya pendidikan yang tinggi. Ada seringkali orang berkata kalau untuk makan dan minum kita bisa tunda, kita bisa kurangi begitu. Tetapi untuk masalah pendidikan tidak bisa ditolerir lagi. Saudara, sebagai orang tua itulah mungkin beberapa hal tantangan kita dan mungkin masih banyak lagi. Secara ekonomi saudara, kita punya tantangan juga. Usaha yang mungkin menurun, omset sepi, ya, pembeli berkurang dan lain sebagainya. Secara ekonomi juga kita sulit untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Bahkan mungkin hari-hari ini secara ekonomi harga-harga mulai naik. Dan ditambah lagi secara ekonomi pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran. Ya, ini yang seringkali terjadi dan dihadapi tantangan secara ekonomi. Tetapi juga saudara, bukan hanya itu saja. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, sebagai orang-orang percaya, kita juga memiliki tantangan hidup yang tidak kalah hebatnya. Sebagai orang percaya, saudara, dunia di sekitar kita dengan segala gemerlapnya berusaha untuk menarik saudara dan saya untuk berbuat seperti apa yang mereka inginkan. Untuk berbuat sesuatu yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita juga menghadapi satu pergumulan, satu tantangan di lingkungan kita. Mungkin kita juga dikucilkan, mungkin kita juga ditolak, mungkin kita juga dimusuhi dan lain sebagainya. Dan masih ada banyak tantangan yang bisa saja kita hadapi sebagai orang-orang yang percaya. So, tetapi di dalam setiap tantangan yang Rasul Paulus hadapi, Rasul Paulus mengajarkan untuk kita supaya tetap bersukacita. Dikatakan di dalam pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, perlu kita tahu sedikit saudara bahwa surat kepada jemaat di Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus waktu Rasul Paulus ada di dalam penderitaan, ada di dalam penjara. Artinya saudara, Paulus tidak mengizinkan penjara itu membelenggu sukacitanya, tidak membiarkan membelenggu ucapan syukurnya kepada Allah. Saudara, pertanyaannya adalah
Bagaimana Paulus di dalam tantangan yang dihadapi, penderitaan, pergumulan yang dihadapi, dia tetap bisa bersukacita. Rasul Paulus bukan saja bicara atau mengajar saudara, tetapi dia juga sekaligus memberi teladan yang nyata. Karena di dalam surat Filipi ini ditulis Rasul Paulus ketika dia di penjara, betul. Jadi bukan hanya ngajar, bukan hanya berbicara, tetapi dia juga mengalami dan dia sudah mempraktekkan apa yang dia katakan itu. Saudara, ada 3 hal yang akan membuat kita tetap bersukacita sekalipun kita di dalam menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita yang berat. Yang pertama, saudara, kita tetap akan bersukacita menghadapi tantangan, dan itu menjadi disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam teladan hidupnya, bahwa Paulus hidup sepenuhnya bergantung kepada Allah atau bergantung kepada Tuhan. Jadi ini rahasia yang Paulus ungkapkan di sini, bahwa Paulus bisa menghadapi semuanya dengan sukacita oleh karena Paulus hidupnya bergantung kepada Tuhan. Saudara, Paulus merasa puas, Paulus merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Ya, dia sudah merasakan apa itu kelebihan, dia sudah merasakan apa itu kekurangan, dan Paulus katakan di tengah-tengah tantangan yang ia hadapi, yang sudah ia hadapi, Kristus memberi kekuatan kepadanya untuk menanggung segala kesulitan itu. Di dalam ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya saudara, Rasul Paulus dia mengatakan, saya bisa menghadapi segala keadaan yang saya hadapi saat ini karena Kristus yang selalu memberi kekuatan kepada saya. Saudara, ini bukan hanya sebuah kalimat biasa yang keluar dari sosok Paulus, bukan. Tetapi sebuah kalimat pernyataan iman, bagaimana Paulus bergantung kepada Tuhan, Paulus bergantung kepada Allah, bahwa hidupnya di dalam menghadapi setiap tantangan, di dalam setiap menghadapi kesulitan, penderitaan yang ia hadapi, dia selalu bersama dengan Tuhan. Tuhanlah yang memberi kekuatan kepadanya. Karena itu dia berkata, saya bisa menghadapi segala sesuatu, segala keadaan, karena Kristus yang selalu memberi kekuatan kepada saya. Saudara, hari ini saudara dan saya belajar dari bagian ini, saudara. Pergumulan apapun, tantangan apapun yang saat ini sedang Bapak, Ibu, dan saudara hadapi, saudara tidak hadapi seorang diri, saudara. Kita ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Kalau kita bisa menghadapi semuanya, dan itu karena kekuatan yang dari Tuhan saja. Nah, saudara, yang kedua, Paulus bisa tetap bersukacita ketika dia menghadapi tantangan di dalam kehidupannya, penderitaan dalam hidupnya. Karena Paulus menghadapi tantangan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang lain. Di dalam ayat 18 dikatakan, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Saudara, Paulus menuliskan kalimat ini untuk kemudian memberitahukan kepada kita bahwa ketika dia di penjara, jemaat-jemaat di Filipi, orang-orang Kristen di Filipi, itu betul-betul memperhatikan kehidupan Paulus, memperhatikan akan kehidupan dia ketika dia di dalam penjara. Saya mau katakan bahwa seluruh anggota keluarga Allah, seluruh anggota tubuh Kristus yang adalah gereja, harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saya katakan bahwa gereja itu adalah keluarga Allah, keluarga kita. Masing-masing anggota harus belajar untuk saling memperhatikan, saling peduli, empati, dan simpati kepada saudara-saudara yang lain. Kalau ada saudara-saudara yang lain itu dalam kesulitan, ya kita harus membantu dan menolong mereka. Kalau ada teman-teman seiman kita yang ada di dalam penderitaan, kita pun harus peduli dengan mereka. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, ini satu pengajaran yang penting sekali. Paulus bisa tetap bersukacita. Paulus bisa tetap menghadapi tantangan di dalam kesulitan yang dia hadapi dengan tetap bersukacita. Oleh karena apa? Paulus menghadapi bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang lain. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, yang ketiga, Paulus bisa tetap bersukacita, bisa tetap kuat di dalam menghadapi tantangan di dalam hidupnya adalah oleh karena Paulus percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Paulus percaya kepada Tuhan.
Bahkan Paulus mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Saudara, percaya bukan hanya tahu siapa Yesus, ya. Percaya bukan hanya tahu siapa Tuhan, tetapi sungguh-sungguh beriman dan mengerti akan Kristus itu. Saudara, di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, Allahku, kata Paulus, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, saya rasa ini adalah sebuah doa berkat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Rasul Paulus berdoa supaya Allah yang dia sembah, Tuhan yang dia sembah akan memenuhi segala kebutuhan keperluan jemaat di Filipi menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sebuah doa berkat sekaligus doa keyakinan bahwa kita harus percaya akan Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, jangan pernah berkata bahwa kita memiliki masalah yang besar, masalah yang rumit, masalah yang sulit untuk diselesaikan. Sehingga seolah-olah Tuhan tidak mampu untuk menolong kita. Tetapi mari kita ingat, saudara, bahwa kita memiliki Tuhan yang maha besar. Kita memiliki Tuhan yang maha kuasa. Kita memiliki Tuhan yang sanggup untuk menolong di dalam kehidupan kita dalam menghadapi tantangan-tantangan di dalam diri kita. Segala sesuatu akan menjadi baik kalau kita bersama dengan Tuhan. Saudara, sekali lagi Paulus belajar mengajarkan kita untuk percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Menarik sekali ketika saya mempelajari bagian ini, percaya dengan mempercayakan itu berbeda. Percaya itu berarti to believe, tetapi mempercayakan berarti to trust. Contohnya begini, Bapak Ibu, maaf, mungkin percaya bahwa saya adalah orang yang baik, saya adalah orang yang jujur. Ini contoh saja, ya, tidak menipu dan lain sebagainya. Jika Bapak Ibu percaya bahwa saya adalah orang yang seperti itu, saudara, beranikah Bapak Ibu mempercayakan seluruh harta, kekayaan, dan aset yang Bapak Ibu miliki kepada saya? Nah, saudara, kalau Bapak Ibu tidak berani mempercayakan, itu artinya tingkat percaya kita baru sampai kepada to believe. Tetapi jika Bapak Ibu percaya dan berani mempercayakan semua kekayaan Ibu, aset Ibu kepada saya, maka tingkat percaya Bapak Ibu dan saudara adalah to trust. Saudara sekali dikasih oleh Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan baik. Kita percaya Tuhan maha kuasa. Kita percaya Tuhan itu sanggup menolong kita. Dari mulut kita saja ngomong bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup, Tuhan kuasa, Tuhan berkuasa menolong kita dan lain sebagainya. Tetapi saudara, kalau kita hanya tahu sampai di situ, percaya sampai di situ, itu hanya berhenti sampai pada to believe. Dan beranikah kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan tanpa ada ragu sedikit pun? Kalau kita percaya sekaligus berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, berarti tingkat percaya kita sudah sampai kepada to trust. Saudara, jangan hanya to believe, tapi mari kita terus lanjutkan, yaitu to trust. Saudara, bagaimana kita bisa menghadapi tantangan, pergumulan di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan? Hiduplah terus bergantung kepada Tuhan. Jangan pernah bergantung kepada manusia ataupun kekayaan. Yang kedua, mari kita hidup saling memperhatikan sesama saudara-saudara seiman, bahkan orang-orang di sekitar kita. Mari kita memperhatikan mereka. Dan yang ketiga adalah mari kita belajar, bukan hanya percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, tetapi mari kita belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Tuhan mengingatkan kepada kami kembali bahwa sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang percaya, kami pun dapat menghadapi dan mengalami berbagai macam tantangan di dalam kehidupan kami. Tetapi firman-Mu pagi ini mengingatkan kepada kami, ya Tuhan, kalau kami bisa tetap menang, bertahan,
menghadapi segala tantangan, rintangan, penderitaan, kesulitan dalam hidup kami bersama dengan Tuhan. Karena kami mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Kami ada saudara-saudara seiman yang selalu mendukung di dalam segala pergumulan kami. Kami juga mau belajar pagi ini bukan hanya percaya Engkau baik, bukan hanya percaya Engkau maha kuasa, maha tahu, tetapi kami mau belajar untuk mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ya Tuhan, hari ini kami mempercayakan hidup kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh persoalan yang kami hadapi hari ini di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan memberkati kami, memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami dalam setiap pergumulan dan persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Berkati setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu hari ini. Tuhan akan menolong di dalam kehidupan mereka semua. Tuhan akan memberkati dalam usaha pekerjaan mereka semua dan rumah tangga mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas.